semuanya, selamat datang di KBD, Kebebasan Berpendapat Digital. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, sesuatu yang cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kebebasan berpendapat di era digital sekarang ini. Nah, dimana kita tahu bahwa ruang internet ini adalah ruang yang tak terbatas, di mana kita dapat secara bebas untuk mengungkapkan pendapat kita, opini kita, ide kita, berdiskusi, bahkan juga untuk mengkritiki seperti itu. Oke, tapi sebelum memulai, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Gisel dari SMA Katolik Stella Maris, Surabaya. Saya Pak Fatino pun dari SMA Katolik Stella Maris, Surabaya. Dan saya dari Michael Eugene dari SMA Katolik Stella Maris, Surabaya. Nah, pada kesempatan ini kita bakal ngobrolin topik yang sama, yaitu dengan kebebasan berpendapat di era digital. Benar banget, apalagi kan sekarang ini masyarakat dengan mudahnya untuk mereka dapat mengungkapkan pendapat mereka lewat media sosial, forum, dan platform online lainnya. Nah, tapi ini Gisel, menurut kamu nih Gisel, apakah kebebasan berpendapat ini benar-benar bebas? Oke, jadi kebebasan berpendapat itu mesti kelihatannya bebas, namun ada beberapa batasan untuk menerapkan bahwa kebebasan berpendapat itu tidak semuanya bebas dan juga dapat merugikan orang lain. Nah, jadi bagaimana cara menentukan kebebasan berpendapat yang tidak setuju? Oke. Nah, sekarang maka itu dari podcast ini kita akan mencari tahu nih, mengulik lebih dalam nih tentang kebebasan berpendapat itu. Dan di sini kita nggak sendiri, kita sudah mengundang tamu spesial kita dan paham soal ini. Kita sambut, halo Kak Samuel. Halo. Mungkin boleh nih Kak, untuk Kakak memenangkan diri ke penonton supaya mereka tahu nih. Halo, perkenalkan, nama aku Samuel dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Terus sekarang semester 4. Oke, terima kasih Kak. Oke. Jadi aja. Ini menurut Kak Samuel, definisi kebebasan berpendapat itu apa sih? Apakah ini mereka benar-benar bebas? Ya, jadi untuk kebebasan berpendapat sendiri kita harus tahu dulu bahwa berpendapat itu adalah hak dari setiap manusia. Dan apalagi sekarang kalian kalau bisa ngasih menurut pendapatmu gimana sih tentang ini? Pasti kan kalian secara excited juga menerangkan Benar. pendapat. Nah, apalagi ini sekarang didukung dengan banyaknya platform digital yang mendukung kita untuk berpendapat dimanapun dan bebas. Jadi untuk kebebasan berpendapat sendiri ini adalah hak setiap individu untuk memberitahu atau menginformasikan dan untuk menjelaskan apa sih yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka pikirkan dan bagaimana perspektif mereka. Oke, jadi untuk Kak Samuel sendiri, kebebasan berpendapat ini adalah hak setiap individu yang dimana mereka dapat mengungkapkan nih ya perasaan pendapat mereka ya ke platform online. Oke, selanjutnya nih saya mau tanya nih Kak, apakah kebebasan berpendapat ini dalam konteks media sosial ini sangat penting Kak? Dan seberapa penting sih kebebasan berpendapat ini dalam berpengaruh kehidupan kita? Jadi untuk seberapa pentingnya kebebasan berpendapat ini menurut saya penting karena baik lagi itu adalah hak setiap manusia dan jika kita melarang orang untuk tidak bebas untuk berpendapat itu menyalahi etika karena baik lagi kita semua ingin berpendapat. Oke, jadi itu teman-teman kebebasan berpendapat digital. Jadi menurut Kak Samuel nih, bagaimana cara untuk membedakan kritik yang konstruktif dengan ujaran kebencian? Oke, jadi tidak lepas dari kebebasan berpendapat pasti ada orang yang menggunakan negatif. Ya benar. Negatif itu bisa jadi positif dan juga positif. Yang positifnya yang dikritik dan kalau tidak positif itu ujaran kebencian. Nah, untuk membedakannya sebenarnya gampang.
yaitu tujuan. Kalau kritik tujuan itu membangun, seperti contoh ada postingan misal kita ambil yang paling ini deh, ada teman kalian foto upload dan menurut kalian dalam tanda kutip jelek Ya. nah itu kalau membedakan kritik dan kebencian, kalau kritik kalian bisa langsung komen di sana, atau kalau tidak mau komentarnya lebih baik dalam ranah pribadi. Jadi itu loh kok jelek ya, ada segi anger atau segi pencahayaan keuangan. Kalau misalnya teksnya kamu gimana, jadi ada solusi juga. Jadi ada sarannya juga ya. Ada saran kalau tujuan wah jelek. Jadi cuma langsung ke hit gitu. Ini langsung bisa. Kalau kita ambil contohnya kadang tahu anak merah dia kenal karena Oh, pernah dengar. nah itu tidak ada solusi sama sekali, cuma langsung Dihujat gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, untuk kita ini dapat membedakan nih mana sih yang membangun dan mana yang membenci seperti itu. Dan segala waktu ada yang membenci nih kayak, karena ada beberapa orang emang kadang ini keras kepala nih ya, suka debat tapi nggak mau salah. Nah, upaya apa sih yang kita dapat lakukan supaya masyarakat ini lebih bijak gitu dalam berpendapat? mindset. Jadi begini, ini kita mau ngomongin orang yang berpendapat atau orang yang kasih tanggapan. Let's say orang berpendapat. Orang yang berpendapat. Jadi kita mengurangi apa ya? Kalau misal kalau kamu kan tadi kan bilang kan kayak penerima ya, kayak coba kita omongin dari orang yang menerima aja, lebih bisa diterima. Jadi misal ada orang yang menerima kritik dulu deh, kritik. Orang yang menerima kritikan itu harus bijak dalam menanggapi, jadi harus sikap terbuka, harus bisa menerima saran. Nah, itu kenapa? Agar tidak terjadinya pertengkaran di sosial media. Kalau kita saling ngehit gitu ya, Saling ngejudge gitu. saling ngejudge itu kan nggak etis kan? Ya. Apalagi di ranah umum. Nah, kalian kayak bertengkar di ruang publik kan enggak. Ya. Jadi kalau kritik mungkin bisa diterima, kalau ujaran kebencian, kalau menerima ujaran kebencian pilihannya cuma dua, antara membiarkan cuek aja, ini pilihan paling bagus, atau kalau sudah ujaran kebencian yang harus langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimana masyarakat bisa menanggapi opini yang berbeda tanpa menciptakan suatu konflik? Nah itu tadi mindsetnya perlu berubah dari masing-masing orang itu cuma bahwa jika kita berbeda sosial, kita harus gini. Kalau kalian mau berpendapat, kalian mau mengeluarkan pendapat, kalian harus bisa menerima pendapat. Bisa saja. Kita juga harus siap dengan apa yang kita terima. Bukan cuma kita mau memberikan, harus bisa menerima. Jadi untuk Kak Santri, apa aja sih strategi untuk mengatasi permasalahan atau penyebaran hoax dan ujaran kebencian? Ini adalah tema yang paling sebuah Kan banyak ya. hoax ya. Pertama, orang harus bisa data. Itu ada apa? Jadi dia bisa cek. Terus
semacam thumbnail. Oh iya iya. Ya, kan kadang di stereotipnya kayak artis ini nonton ini Biasanya dilebih-lebihkan gitu ya. hiperbola. Iya hiperbola. Padahal maksudnya kan kita dibaca oh dan sebagian besar masyarakat itu akan sama headline yang akhirnya belum dibaca sampai sudah ini sendiri dengan pemikiran mereka. Memang biasanya masyarakat tuh emang kadang suka gampang menelan informasi tanpa melakukan riset terlebih dahulu ya. Harus kita cek data dan fakta. Benar banget. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk supaya kita ini tidak mudah untuk termakan berita hoax itu teman-teman. Nah, selanjutnya nih Kak, kan ada nih ya orang yang melakukan berita hoax, kemudian ada yang hate comment gitu. Nah, apa sih Kak konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika mereka itu melakukan hal seperti itu? Konsekuensinya pasti bisa kena hukum karena saya lupa ada di pokoknya hoax itu bisa kena hukum jika orang yang menyebarkannya terbukti membuat hoax. Dan yang kedua itu bisa sanksi sosial. Jadi sanksi sosial tidak tertulis, tapi apakah bisa ini deh, kalian sekolah seragam hari Seninnya Udah bagus. tapi emang nggak pulang agak terasa dari Selasa atau dibalik harusnya seragam hari Selasa seragam hari Senin. Jadinya secara nggak langsung kita mungkin secara nggak langsung apa sih kok nggak baca kok nggak ya Secara langsung kita malah ngehit gitu ya langsung ya. terus mungkin ini terkait orang yang menjadikan hoax. Jadi orang yang menjadikan hoax itu bisa secara mental itu benar. Kita nggak tahu orang itu sedang menghadapi apa dan masalahnya apa. Dan kalian serang berbuat yang paling dia tidak melakukannya. Kalau orangnya kuat mungkin tidak akan sulit. Tapi gimana kalau Orang yang mental lemah gitu. orangnya nggak kuat kan dia stres itu kan bahaya ya bisa jadi nanti Bagaimana cara melindungi kebebasan berpendapat di era digital? Untuk kebebasan melindungi ya ini sudah ada hukum yang mengaturnya. Jadi saya juga kurang tahu masalah itu, tapi ada yang mengatur. Jadi kalau nggak salah, kalau bisa ngata-ngatain kasar itu beberapa lalu bisa langsung kena kental, harus diperingati. Ya ya ya. Ada peringatan. Tapi ini juga pembingungannya adalah kalau di Instagram itu kita bisa kena, tapi kalau kita menanamkan ke Telegram yang Telegram itu internasional itu soal hukumnya itu hukum bukan hukumnya tapi sebelum itu masih ikut hukumnya Indonesia. Kalau kalian misalnya TikTok kan bisa tiba-tiba hilang Ya. kalau kita ngomong apa yang Ya. juga misalnya bisa kan bisa. Jadi sudah ada hukum yang mengatur dan kita sebagai masyarakat juga harus sadar bahwa kita berpendapat juga nggak bisa sebebas itu berpikir gampang
dampak yang kita berikan kepada orang yang kita berpendapat Seperti batasan gitu ya. mengenai batas. Menurut Kak Samuel, mengapa penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial dapat merugikan? Ini tadi sudah sempat saya singgung, dampaknya itu bisa pertama sosialisasi, terus bisa Kemudian kan dari semuanya nih ada yang terkena konsekuensi, terkena sanksi gitu. Tentu kan ada yang bertanggung jawab gitu ya. Siapa sih yang bertanggung jawab ini? Apakah ini bagian pemerintah? bisa yang tanggung jawab sendiri. Nah, makanya IPT aku untuk yang mengatur tentang teknologi IPT. Terus ada juga dari masyarakat itu sendiri, dan ada juga dari platform yang Developer gitu. Instagram kalau misalnya kebebasan sendiri sudah melangkah jauh negatif. Apa makna kebebasan pendapat PT itu sendiri? Jadi untuk makna kebebasan itu adalah hak kita untuk memberitahu tentang apa sih yang harus kita kayak jadi untuk menyampaikan yang kita tahu, dan itu tidak boleh dilarang karena kita adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan. Menurut Kak Samuel, apa aja sih platform yang mendukung kebebasan berpendapat di Indonesia? Jadi untuk platform yang mendukung ini saya kurang tahu platform yang menyediakan karena itu terus internet Oh iya. Telegram dan masih lainnya. Cuma itu ada beberapa perbedaan di aplikasi. Dari mereka cara komunikasinya, terus cara penggunaannya juga ya. Kalau kalian tahu komenan di TikTok sama di Instagram itu beda. TikTok Bener banget. itu lebih hasilnya ada Instagram itu lebih kalem. Beda lagi kalau di Twitter. Langsung. Twitter Langsung to the point, langsung gitu. Gosok banget. jadi ada beberapa perbedaan, dan kita sebagai pengguna harus bisa bijak untuk menanggapi jangan bawa emosi. Melihat itu apa sih maksudnya, kalau misal beneran ujaran kebencian diare apa tidak. Oke Kak, terima kasih ya Kak sudah ingin meluangkan waktu untuk ikuti podcast ini. Thank you Kak. Oke, terima kasih kalian semua sudah menonton dan mendengarkan podcast kami sampai akhir. Yuk, mari kita gunakan suara-suara kita ini, kebebasan kita ini untuk mendukung hal yang positif. Jangan malah kebebasan yang kita dapatkan selama ini di era digital ini, yang dimana kita dapat berpendapat bebas, kita dapat menyuarakan opini kita, malah kita gunakan untuk hate comment gitu. Malah kita menghujat orang lain, memberi ucapan kebencian. Jangan sampai untuk merugikan orang lain ya teman-teman. Terima kasih. Like, comment, subscribe, dan share untuk sekian dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sebelum diakhiri, aku ada pantun nih. Apaan tuh? Oke, boleh apa tuh Gisel? Badan gemuk, banyak lemak. Cakep. Kalau lebaran buat ketupat. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Semoga podcast kali ini membawa banyak manfaat. Bye bye.